Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan channel kita, belajar ngaji bareng. Kita bakal ngebahas tentang pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang keutamaan surah Al-Baqarah dalam buku tafsir Ibnu Katsir. Oke, langsung aja kita mulai. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan ini adalah surat kedua dari 286 ayat. Maaf, ini salah ketik ya. Surat kedua setelah Al-Fatihah. Kemudian keutamaan dari surat Al-Baqarah berdasarkan Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Suhail bin Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan." Yang artinya, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La alfayanna ahadakum yada'u ihda rijlaihi 'ala al-ukhra yataghanna wa yada'u syuratal baqarah ya'ra'uha inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul baqarati wa in asfara buyutil jawfu safuru minal kitabillah." Yang artinya, semoga aku tidak mendapatkan salah seorang di antara kalian meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain sambil bernyanyi dan meninggalkan surah Al-Baqarah tanpa membacanya. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah bagian dalam rumah yang hampa dari kitab Allah atau Al-Quran. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Yaum wa Al-Lailah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu, yaitu 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat selanjutnya, serta 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dalam satu riwayat disebutkan, pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syaitan dan tidak ada sesuatu yang dibencinya, dan tidaklah ayat-ayat itu dibacakan atas orang gila, melainkan dia akan sadar atau sembuh. Kemudian dari At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian beliau memeriksa mereka. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing. Lalu beliau menghampiri orang yang paling muda usianya seraya berkata, "Surat apa yang telah engkau hafal?" Orang itu menjawab, "Aku sudah hafal surat ini dan itu serta surat Al-Baqarah. Apakah kamu hafal surah Al-Baqarah?" tanya Rasulullah. Orang itu menjawab, "Ya, hafal." Setelah itu beliau bersabda, "Berangkatlah dan kamulah pemimpin bagi mereka." Kemudian salah seorang yang terpandang di antara mereka berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku mempelajari surat Al-Baqarah, melainkan karena aku khawatir tidak dapat mengamalkannya." Maka beliau bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti kantong kulit berisi minyak kasturi yang aromanya menyebar segala penjuru. Sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya, lalu
dia tidur atau tidak mengamalkannya, padahal Al-Quran ada di dalam dirinya, laksana kantong kulit atau cap tanda yang diletakkan di atas minyak kasturi. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Keutamaan surat Al-Baqarah lainnya dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un al-ahli yaumal qiyamah. Iqra'uz Zahrawainil Baqarata wa Al-Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتا أو كأنهما فرقان من طير صواف يهاجني عن أهلهما يوم القيامة ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها عشرة ولا تستطيعها البطالة. Artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Dan bacalah Az-Zahrawaini, itu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat, seolah-olah keduanya bagai tumpukan awan atau bagai dua bentuk payung yang menaungi atau bagai dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Keduanya akan berdalih untuk membela pembacanya pada hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, bacalah Al-Baqarah, karena membacanya akan mendatangkan berkah dan meninggalkannya berarti kerugian. Dan para tukang sihir tidak akan sanggup menjangkaunya atau membacanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab As-Salah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca kedua surat itu dalam satu rakaat. Keutamaan lainnya dari surat Al-Baqarah dapat pada riwayat Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man akhadha sab'al ula wala minal Qur'ani fahuwa wa huwa habr." Barang siapa memperoleh 7 surat terpanjang dalam Al-Quran, maka ia adalah seorang alim. Itu tadi penjelasan singkat tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Next video insya Allah kita akan membahas tafsir dari masing-masing ayat dalam Al-Baqarah. Sungguh bila ada salah perkataan, salah pembacaan dalam hadis yang saya bacakan tadi, itu semuanya berasal dari diri saya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa saya dan dosa para penonton dari video ini, dan segala hal yang benar datangnya dari Allah semata. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat, semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.